إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk terus hadir di majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akikah. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang masalah akikah ini. Jadi yang pertama yang perlu dipahami para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akikah itu hukumnya adalah sunnah. Sudah, yang perlu digarisbawahi, hukum akikah itu tidak wajib, tapi sunnah. Sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasul bersabda, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha. Sungguhnya pada kelahiran anak itu harus diakikoi, maka potonglah, sembelihlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam musnadnya, di dalam sunannya, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Ulama menjelaskan setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tergadaikan itu, yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tergadaikan, anak tidak bisa memberikan syafaat nanti di akhirat kepada orang tuanya. Kalau orang tua itu tidak ngakikoi anaknya, nanti anaknya ini gak bisa menolong orang tuanya di akhirat, tidak memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa rahinatun biaqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya, setiap anak itu yang lahir tergadaikan dengan akikahnya adalah nanti kalau diakikahi, anak ini terlepas dari kegelisahan dalam maslahat agama dan dunianya. Hatinya akan begitu lapang setelah diakikahi. Jika seseorang anak ini tidak diakikahi, maka keadaannya akan selalu gelisah, layaknya orang yang berhutang dan menggadaikan barangnya. Itu pendapat sebagian ulama, termasuk di dalamnya dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahinatun biaqiqatihi, anak tergadaikan dengan akikahnya. Jadi hukum akikah bagi anak yang dilahirkan di dunia ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua,
yang perlu dia ketahui setelah kita tahu bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai kepada wajib. Lalu berapa jumlah hewan yang harus disembelih? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya, ketika Yusuf bin Maha ka'annahum dakhalu ala Hafsah binti Abdurrahman, ketika Yusuf bin Maha pernah menemui Hafsah binti Abdurrahman untuk menanyakan tentang fasa'aluha anil aqiqah, bertanya tentang hukum akikah. Lalu Hafsah mengabarkan Hafsah fa akhbiratuhum anna Aisyah akhbaratha, bahwasanya Aisyah pernah memberitahunya. Hafsah mengatakan bahwa Aisyah dulu pernah memberitahu saya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum 'anil gulami syatani mukafiatani wa 'anil jariyah syatun. Kata Aisyah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang sepadan, yang kira-kira sama umurnya, yang kira-kira sama besarnya, yang kira-kira sama gemuknya, sama bagusnya. Intinya sepadan sudah. 2 untuk anak laki-laki. Wa 'anil jariyah syatun, dan untuk bayi perempuan, anak perempuan yang dilahirkan, maka cukup dengan 1 ekor kambing. Maka kita sebagai orang tua ya harus berusaha ketika kita sudah mulai nikah, maka kita akan paham konsekuensi pernikahan itu akan banyak. Mulai tanggung jawab kepada istri, mulai tanggung jawab kepada anak, bahkan ketika istri hamil sudah harus siap-siap semua tentang akikahnya dan yang lainnya, karena memang ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada ulama yang berpendapat idza lam yakun indahu ma ya'uqqu, jika seorang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengakikahi anaknya, fastaqrada, maka hendaklah dia mencari pinjaman terlebih dahulu. Rajautu an yukhlifallahu alaihi ihya as-sunnah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengganti karena dia telah menghidupkan sunnah. Jadi pendapat sebagian ulama tentang anjuran ini, saking dianjurkannya kita diperintahkan untuk mencari pinjaman terlebih dahulu. Ini pendapat ulama. Kalau misalkan kita punya barang yang akan dijual untuk kita beli kambing, maka itu lebih utama daripada kita meminjam. Misalkan masih punya cincin, masih punya gelang, masih punya kalung, masih punya anting, masih punya ini itu, jual, kemudian beli hewan untuk kambing untuk diakikahkan, disembelih untuk anak kita. Kambing itu sekarang 2 juta dapat. Kalau malas masak, panggil tukang masak 500.000, sudah lengkap sama gulenya sama satenya, sudah jadi. Kita tinggal masak nasi. 2,5 juta ditambah beli beras 10 kilo barangkali sudah selesai. Ya kalau dipikir ringan ya, seperti yang kemarin kita makan di sini, kambingnya 2,5, kemudian ongkos masaknya itu sudah semua sama bumbu sate semuanya itu 500.000. Jadi tinggal makan sudah, sama kuah-kuahnya 500.000. Kemudian kita tinggal beli beras sama kerupuk, sudah selesai. Sunnah ini gugur, sudah kita laksanakan. Maka harus sekali lagi kita harus bersiap-siap, benar-benar siap-siap, terutama kepada keluarga yang punya uang harus lebih siap lagi. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah paham ya bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua, akikah 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Kemudian siapa yang mengakikahi, para jemaah? Tentunya yang mengakikahkan adalah ayahnya yang menanggung nafkah kepada keluarganya. Itu yang pertama. Boleh yang lain? Boleh. Kalau misalkan seorang suami tidak mampu, kemudian istrinya lebih mampu, mungkin istrinya punya simpenan gelang gitu, serenteng misalkan. Tina lemas engkau di simpenan. Kalau
jenengan tidak mampu, biar saya gelang saya dijual, nggak apa-apa. Yang penting anak kita sudah diakikohi. Nggak apa-apa. Istri kalau misalkan lebih mampu, kasih suami itu. Atau boleh juga dilakukan oleh kakeknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengakikohi Hasan dan Husain. Misalkan Agus akikoh pas kaji yatim, ini Gus tak usah norok pecahan kok lah. Boleh. Saya misalkan saya waktu anak lahir pertama, misalkan saya sedang atau saya belum punya uang, belum punya pekerjaan dan yang lainnya, kemudian ayah saya, bapak saya yang ngomong, sudah biar saya yang akikoi, boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah mengakikoi Hasan dan Husain. Tidak masalah. Bukan berarti nanti wah ini keluarga saya, orang tua nggak usah ikut campur, nggak usah gengsi sudah. Kalau memang tidak mampu, kemudian orang tua kita lebih mampu, kemudian dia menjalankan sunnah, tidak masalah. Ali lo gak gengsi. Ali radhiyallahu an, mantunya Nabi Muhammad SAW yang ketika waktu tersebut tidak mampu dengan istrinya Fatimah. Kemudian Rasulullah mengakikoi anaknya, cucunya, gak apa-apa. Atau bahkan boleh dari kakaknya. Misalkan saya sedang tidak punya uang, kemudian mbak saya bilang, Dek, ada uang untuk akikoh? Nggak ada. Wis biar ini saya kasih 5 juta buat akikoh. Nggak apa-apa diterima. Oh itu rezeki saya. Nggak apa-apa. Anak itu berarti itu rezeki dari anak saya lewat mbak saya atau kakak saya. Nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik adalah ya tentunya ayahnya yang menanggung nafkah. Tapi kalau orang baru nikah kan biasanya apa-apa numpang semua, kan nggak apa-apa, biasa manusia gitu. Beras, makan semuanya numpang, nggak apa-apa. Kakeknya kemudian mengakikohi cucunya. Kalau kakeknya mau mengakikohi cucunya semua nggak apa-apa. Kalau punya 7 cucu ya akikohi kabeh, nggak apa-apa. Kalau akikoh kakeknya mampu. Tapi sekali lagi lebih utama adalah orang tua atau wali yang menanggung nafkahnya. Kemudian yang keempat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum akikah sunnah berapa jumlahnya tadi sudah disebutkan, siapa yang mengakikohi sudah kita jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu akikah. Waktu akikah ini ada 3 pendapat para jamaah. 3 pendapat. Yang pertama para jamaah, saya jelaskan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa akikah itu boleh dilaksanakan di hari 14, 7, 14 dan 21. Kelipatannya sampai maksimal 21. Para ulama yang berpendapat seperti itu, mereka menyandarkan pendapatnya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, al-aqiqatu tudbahu li 7 aw li 14 aw li 11 wa 20. Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Ini pendapat yang pertama. Maka kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saya jelaskan bahwa di dalam sanad hadis ini terdapat rawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makki Abu Ishaq Al-Basri, yang rawi tersebut dilemahkan oleh para ulama muhadditsin, ahli hadis seperti Abu Ahmad Al-Hakim, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ahmad bin Hanbal, Daraqutni, Ibnul Madini, Bukhari, Ibnul Mubarak, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, semua melemahkan Ismail bin Muslim Al-Makki Abu Ishaq Al-Basri. Berarti pendapat ulama yang menyandarkan kepada hadis ini menyandarkan kepada hadis yang lemah, hadis yang tidak kuat sandarannya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Termasuk muhaddits di abad ini seperti Syekh Al-Albani mengatakan
bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Maka pendapat yang pertama ini intinya lemah, tidak bisa dipakai. Kemudian hadis yang kedua, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua maksud saya, boleh atau bahkan tidak membatasi pada maksimal hari ke-21. Bebas sudah, mau ke-7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 sampai ke 75 hari dari kelahirannya boleh. Yang penting dia baru punya uang 3 bulan, 4 bulan kemudian baru diakikoi. Ini sebagian pendapat ulama, bebas, tidak ada waktu yang mengikatnya. Maka para ulama ketika membantah pendapat ini, bahwa pendapat ini tidak disandarkan kepada satu hadis pun, bahkan tidak ada hadis lemah yang mendasari pendapat tersebut. Intinya pendapat ini tidak ada dasarnya para jamaah. Tidak ada hadis, tidak ada sabda Nabi Muhammad SAW. Ini murni pendapat para ulama. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang wallahu a'lam, adalah pendapat yang terkuat, hanya boleh pada hari ke-7 kelahirannya. Ini juga sesuai dengan pendapat dari Imam Malik dan yang lainnya. Banyak ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Pendapat ketiga ini menyatakan bahwa akikah pada hari ke-7 disandarkan kepada apa? Kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi. Ketika Rasul mengatakan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, bahwa setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan untuknya pada hari ke-7. Wa yuhlaku, kemudian digundul rambutnya. Wa yusamma, kemudian diberikan nama. Jadi sunnah-sunnah pada hari ke-7 kelahirannya itu adalah nyembelih akikah, 2 kambing untuk laki-laki dan 1 kambing untuk perempuan. Kemudian menggundul. Gundul ya, bukan dipotong sembarangan, digundul. Gak apa-apa, gak usah ke tukang cukur, gundul pedal-pedal dikit gak apa-apa. Digundul. Kalau punya alat cukur yang kecil lembut itu halus buat rambut-rambut bisa digundul, dan itu sunnahnya. Wa yusamma, kemudian diberikan nama. Ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Maka ini adalah pendapat yang paling sesuai dengan hadis. Memang hari ke-7, bukan 7 hari dari kelahiran, tapi hari ke-7. Dan ini sudah sering dijelaskan bahwa hari ke-7 bulan apa? Bulan Hijriah ya. Bulan Hijriah itu masuk ganti hari itu jam berapa? Jam berapa? Sekarang ini masuk, kalau Hijriah masuk hari apa? Hari Jumat. Maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Kalau istri saya lahir jam 7 Isya, maka lahirnya dihitung hari Jumat. Faham ya? Karena sudah berganti hari bulan Hijriah, Maghrib sudah masuk hari Jumat, maka dihitung Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis maka sembelih itu kambing, 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Digundul, dikasih nama. Itu adalah sunnahnya seperti itu. Maka sekali lagi kaum muslimin berusaha keras untuk mengakikoi anaknya. Dari sudah mulai hamil itu sudah, atau mungkin awal-awal nikah sudah harus bersiap-siap untuk akikah anaknya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama yang ahli hadis dari ulama mazhab Syafi'i, dia mengatakan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa disembelih darinya pada hari ke-7 kelahirannya, ini sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa waktu akikah itu adanya pada hari ke-7. Dan orang yang melaksanakan sebelum hari ke-7 berarti dia tidak melaksanakan akikah. Paham ya ibu-ibu ya? Hadisnya sudah jelas, Nabi mengatakan sembelihlah kambing itu pada hari ke-7. Kalau sebelum hari ke-7 ya belum waktunya sudah disembelih, maka itu ibadah yang
belum masuk pada waktunya. Sama seperti kita sholat maghrib jam 5 sore, maka tidak dihitung sebagai sholat maghrib. Sama seperti akikoh, dapat 5 hari lahir diakikoi, maka itu tidak terhitung sebagai akikoh. Lalu bagaimana, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dan juga gugur akikohnya bila lewat setelahnya. Ini adalah pendapat Imam Malik. Beliau berkata, apabila seorang anak meninggal sebelum hari ke-7, maka gugur pelaksanaan akikohnya. Ini yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hukum akikoh. Seorang anak dapat 4 hari meninggal, maka tidak perlu diakikohi, karena tidak sampai kepada waktu hari ke-7. Kalau mau disedekahkan, sudah kadung beli kambing, nggak apa-apa disedekahkan, tapi tidak masuk ke dalam hukum akikoh. Kemudian barang siapa juga orang tua yang kemudian baru punya uang di hari ke-9, maka juga telah gugur kewajiban atau kesunnah dari akikoh ini. Faham ya? Faham kalau misalkan dapat 10 hari baru beli kambing, maka ini juga gugur akikohnya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dewasa tidak perlu akikoh, sudah lewat umur 25 baru akikoh. Lebet taruh karuan lebetnya sudah lewat 25 tahun yang lalu ini hukumnya. Kata Ibnu Hajar tadi, yang lewat dari hari ke-7 saja itu sudah gugur akikohnya, apalagi yang sampai 25 tahun. Tidak apa-apa, orang tua kita dulu mungkin tidak mampu atau tidak tahu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Enggak perlu diganti sudah. Mbak Muslimah misalkan dulu diakikohin, tanya ke ibunya, enggak kian, lalu beli kambing kok akikohin. Akikohin siapa, Mbak? Saya sendiri. Maka tidak perlu seperti itu. Yang terbaik sudah hari ke-7 kelahiran itu. Dari anak kita itu hari ke-7. Dan akikoh ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat berbeda dengan kurban. Enggak bisa kemudian ini disatukan. Enggak bisa. Enggak bisa seperti di situng, enggak bisa. Saya misalkan anak saya lahir nubal, kemudian saya beli kambing wis, terus saya kasih di Darussalam. Ini kambing buat apa? Ya buat kurban, ya buat akikoh gitu. Maunya pahalanya double tapi beli kambingnya 1. Gak bisa seperti itu, harus beli sendiri-sendiri. Kalau misalkan pas bersamaan dengan Idul Kurban, Idul Adha, maka yang terbaik ya tentunya harus beli. Kalau anaknya laki berarti harus beli 3, yang 2 untuk akikoh, yang 1 untuk kurban. Ya 7,5 lah dapat kambing 3 kita keluarkan. Ini persiapan ini yang mau punya anak ini ya. Harus menjalankan sunnah ini sebisa mungkin, berusaha. Insya Allah oleh Allah, kalau kita ada niat di sini, Allah pasti ngasih kemudahan. Tapi kalau aduh saya angel, kok saya angel, tak usah lah. Belum sudah nggak yakin sama Allah gitu loh. Kita harus yakin wis. Insya Allah bisa lah. Meskipun pal ya nggak apa-apa. Yang penting kita ihya sunnah, bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada pendapat-pendapat yang lain khilaf ini itu, waktunya ini itu, tetap yang terbaik tetap pada hari ke-7 kelahiran dari anak kita. Maka sekali lagi kita tekankan bagi yang mau punya anak lagi kira-kira, atau yang mau nikah atau nikah lagi kemudian nanti punya anak, ya harus diakikohi. Anaknya 7 laki semua berarti 14 kambing ya, 14 kambing. Kalau anaknya yang pernah saya ceritakan 23 46 kambing kalau laki. Kurang lebihnya itu. Jika ada yang ditanyakan silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ada yang bilang tidak keluarga nggak boleh makan. Oh,
Ada lagi? Boleh, semua boleh makan. Yang nggak boleh itu daging akikoh dijual, nggak boleh ya. Habis disembelih, kemudian kita ke pasar jual, nggak boleh. Boleh, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan kemudian keluarga itu tidak boleh makan. Boleh, semuanya boleh makan, termasuk daging kurban ya, Ustadz Sony. Ini beberapa waktu yang lalu, waktu Idul Adha, ada yang mengatakan ada saudara-saudara kita yang bertanya kepada saya bahwa yang berkurban nggak boleh makan daging. Wah ya, angel, bisa semua bisa makan para jamaah. Saya punya anak, kemudian saya akikoh, boleh makan, bapak boleh makan, kakak, semuanya boleh. Jamaah juga boleh makan, semuanya boleh memakan daging akikoh ini, termasuk ayahnya yang membeli dan wallahu a'lam bishawab. Ya. Sudah ya? Cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya diberikan taufik, kesehatan, dan kebaikan-kebaikan, kesempatan untuk beramal untuk akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.